Pemirsa, Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip gotong royong. Nah, bagaimanakah penerapannya dalam dunia asuransi, khususnya asuransi syariah? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani bersama Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita melalui sosial media C5M, yaitu Ibu Lestari, di mana beliau tertarik dengan asuransi syariah, tapi belum banyak yang dipahami tentang asuransi syariah. Nah, apa bedanya dengan asuransi konvensional, serta bagaimana juga tips dalam memilih asuransi syariah yang tepat? Bagaimana Ibu? Jadi kita lihat dulu perbedaannya ya. Perbedaannya antara asuransi syariah dengan yang non syariah atau kita sebut dengan konvensional. Kalau di yang konvensional itu biasanya kita sebagai peserta itu membeli polis asuransi ke perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi menetapkan berapa premi yang harus dibayar. Dalam hal ini, risiko dari si peserta itu akan ditransfer ke perusahaan asuransi. Kenapa demikian? Karena dengan kita membeli polis dari perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi menjanjikan untuk menanggung bila terjadi ada risiko, maka klaimnya akan dibayar oleh atau ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tetapi kalau di asuransi syariah itu sedikit berbeda karena perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung, Mbak Andra. Tetapi perannya adalah sebagai administrator atau pengelola. Sehingga kalau kita ikut asuransi syariah, maka kita peserta memang membayar kontribusi atau premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi tadi sebagai pengelola, tapi dari dana yang kita bayarkan sebagai kontribusi tersebut, ada bagian yang kita sebut dengan tabaruk. Ini adalah sumber klaim nantinya, yang dikelola oleh perusahaan asuransi, tapi bukan punya atau milik perusahaan asuransi. Sehingga uang ini menjadi milik bersama para peserta. Kalau terjadi klaim, nanti dari sini untuk membayar klaimnya. Perusahaan asuransi tidak menjadi penanggung. Tetapi dia mengatur lalu lintas keuangan tersebut, menghitung bagaimana resiko dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi klaim, maka dana tabaru ini yang menjadi sumber klaim. Itu intinya berbeda. Ini seperti ada semangat gotong royong dalam asuransi syariah. Betul. Ya, Bu, ya? Jadi kalau di asuransi syariah ini adalah sharing risiko di antara para peserta. Pengelola hanya jadi pengawas dan melaksanakan bagaimana mengatur ini dan itu gitu. Oke, bisa dijelaskan lebih mendalam barangkali Bu, gotong royong atau sharing resiko ini tadi dalam asuransi syariah bagaimana? Ya, jadi masing-masing peserta yang saya tadi bilang ya, masing-masing menyisihkan sebagian dananya ke dalam dana tabaruk dikelola oleh perusahaan asuransi. Ini sama seperti kita kalau kejadian misalnya ada teman-teman kita yang kena musibah, kita suka patungan uang ya, misalnya beli makanan atau apa untuk kita nanti berikan pada yang sakit atau dan sebagainya. Nah, ini mirip seperti itu, tetapi dikumpulin dulu sebelum ada risiko, udah dikumpulin dulu di dalam satu wadah, kita sebut dengan dana tabaruk. Nah, nanti manakala ada kejadian apapun, risiko sesuai dengan yang diperjanjikan di antara para peserta, dananya dari situ tuh Mbak Andra untuk membayar klaim. Oke, tapi sebenarnya jenis produk apa saja sih yang ada di asuransi syariah, Bu? Jenisnya sekarang sudah banyak. Jadi ada asuransi jiwa kan ya, ada asuransi jiwa syariah, ada asuransi umum syariah, ada juga asuransi kumpulan syariah. Nah, untuk asuransi jiwa banyak sekali produknya, ada unit link, ada non unit link sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian asuransi kumpulannya juga ada yang untuk perusahaan-perusahaan pegawainya mendapatkan proteksi, dan asuransi umum kita kenal dong, ada asuransi kendaraan, asuransi rumah dan sebagainya, banyak kalau produknya. Oke, jika pemirsa kita tertarik untuk membeli asuransi syariah, kiranya proses apa yang harus dilewati? Yang pertama, dia harus diskusi dulu dengan si pemasar atau agennya. Ini untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ini jadi harus konsultasi dulu, tentukan kebutuhannya apa, lihat perusahaan yang sudah terdaftar di OJK, kemudian lihat juga pengelolaan keuangannya baik atau tidak. Itu kan banyak sekali sekarang laporan-laporan dan sebagainya. Baru tentukan sesuai dengan kemampuan kita membayar preminya atau kontribusinya. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.